Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Ini adalah tank 500. Yes, ini adalah mobil mudik kami. Kalau itu BMW i5 adalah mobil lebaran kami. Nah, kalau mudik pakai ini. Mudik itu artinya kalau mengunjungi keluarga. Karena ini 7-seater, jadi pakai ini karena anak kami banyak. Walaupun hanya ada 3 di rumah, yang 2 masih sekolah di sana jauh. Ya, tank 500 ya, GWM tank, Great Wall Motors. Namanya Great Wall tentu dari China, dan ini merupakan mobil China yang termahal di Indonesia. Harganya itu hampir 1,2 miliar. Tapi kalau dipikir-pikir, profilnya, ya bentuknya, ukurannya, kemampuannya nggak tahu ya, kemampuannya belum kami tes off-roadnya. Tapi ini leather frame 4x4 besar, 7-seater, itu mirip-mirip seperti Land Cruiser. Dan 1,2 miliar itu adalah seperti Land Cruiser tapi setengah harga, kurang dari setengah harga malah. Nah, luar biasa kan? Dan bentuknya sama sekali tidak malu-maluin. Ini moncongnya ganteng seperti mobil Amerika-Amerikaan gitu. Dari samping juga benar-benar mirip sekali seperti Land Cruiser. Ya nggak tahu ini adalah kopian Land Cruiser apa enggak, tapi kayaknya sih enggak, karena banyak sekali perbedaan setelah make seminggu ini. Dan video ini bukan video review. Video reviewnya nanti akan ada di channel Motomobi. Ini adalah video ceritain aja tentang tank ini. Kami tidak memberikan opini, tidak akan mengkritik apa segala yang akan kami ceritakan sekarang. Tapi itu nanti pas di video review di channel Motomobi. Karena ada beberapa keanehan sebenarnya. Mungkin Anda bisa spot juga, Anda bisa tahu kelihatan di video ini. Silahkan langsung komentar. Siapa tahu kami juga ada yang kelewat nanti untuk review. Ya. Moncongnya ini full chrome ya. Cuma ada 3 warna loh. Tank ini hitam, putih, dan silver. Pilihan itu cuma 3. Dan sebenarnya di luar sana tuh ada 2 tipe, tapi yang masuk Indonesia hanya tipe yang deluxe ini, yang versi mewahnya dari suatu tank. Tank 500. Sebenarnya ada juga tank 400, silahkan googling sendiri seperti apa. Nggak, ini gambar ini. Keren juga kan? Tapi yang itu bukan 7-seater. Kalau ini 7-seater. Nggak tahu yang 400 akan masuk Indonesia atau tidak. Yang pasti ini sudah dijual resmi di Indonesia dan ada APM-nya. Aman karena ada APM-nya. Lampunya full LED. LED ini ada fog lamp. Ini fog lamp loh. LED juga. DRL-nya tuh ada di sini. Nah, ini dapat ban halus. Ini adalah ban Continental Cross Contact, ukurannya 265 50 20 inch. Velgnya cukup besar ya, tapi nggak cukup besar-besar amat untuk mobil zaman sekarang, jadi kayak biasa aja gitu, 20 inch. Remnya disc depan belakang, ini lubang 6 ya, seperti normalnya SUV. Dan kalau kita ngeliat dalam, ini ada suspensi, tidak air suspension, jadi perawatannya mungkin lebih mudah untuk di long run. Apa itu long run? Jangka panjang. Dan ini kan 4-wheel drive. Depannya itu adalah independent, belakangnya baru solid axle. Nah, nih. Nggak tahu udah tuh kelihatan apa enggak. Seperti di Land Cruiser juga. Depannya independent, belakang solid axle. Terus kalau kita buka pintunya, ada footstep-nya itu keluar. Sangat mempermudahkan sekali untuk naik turun mobil, karena mobil ini lumayan tinggi, besar dan tinggi. Secara ukurannya kami akan bandingkan dengan Land Cruiser 300 juga, ukuran ya. Angka-angkanya akan kami bandingkan, itu nanti ada di channel Motomobi juga. Nah, yang berbeda jauh dengan Land Cruiser 300 atau warga Land Cruiser lainnya adalah konde ini. Konde adalah ban serep yang berada di luar. Ini ya SUV sekali gitu loh, tapi agak nggak cocok, nggak biasa gitu ngelihatnya. Jangan diberikan opini, biarin aja. Ini ada kondenya. Kondenya ini ada krom-krom yang besar di sini. 500 HEV, Hybrid Electric Vehicle. Jadi ini adalah mobil hybrid. Oh ya, nih solid axle nih. Kelihatan kan? Kondenya atau ban serep ini ditutup oleh hard case dengan tulisan GWM tank. Di sini ada kameranya. Kameranya nempel ke tengah dalam situ. Kami udah sempat mau membuka ini tapi malas. Ini nyuruh orang nanti di kantor ya kan. Masih libur sekarang. Ini dicongkel, nanti ada baut dibuka. Dan ban serepnya ini adalah full size, ketutup juga dari belakang. Jadi ini bersih ban serep di dalam dengan tertutup seperti ini sebenarnya. Nah, ini adalah dudukan plat nomor. Nah, ini ada tulisan tidak boleh ada kaki monyet yang nginjek.
Maksudnya nggak boleh diinjek kali ya? Mungkin didudukin boleh? Jangan ya. Nah, lampu belakangnya LED juga, full LED. Ngebukanya bukan ditarik tapi dipencet pakai tombol begini. Tidak power tailgate tentunya, dan tidak seperti Land Cruiser dan kawan-kawannya. Mukanya tuh dua, atas dan bawah. Kalau ini satu pintu dibuka seperti ini, seperti pada Jimny ataupun Mercedes-Benz G-Class, G-Wagon. Oh. Dan ini mobil yang punya sebenarnya basis yang setir kiri sebenarnya, karena ini dari China. China tuh setir kiri. Biasanya mobil setir kiri itu bukanya itu dari kanan ke kiri. Nah kalau ini dari kiri ke kanan, ya kan berhentinya di pinggir kiri. Bener, bukanya seperti ini. Ini normal seperti di mobil-mobil setir kanan lainnya, berbasiskan setir kanan. Ini ada tempat naruh-naruh sesuatu, lumayan lah, ada lah sedikit. Ini juga ada tempat naruh-naruh sesuatu, lagi laci-laci, lumayan. Ini buat nutup, narik nutup. Ini shocknya itu bisa kita lock. Ini lock ke sini. Nah, tuh ngunci dia. Lock lagi. Ya, kembali ke joknya, ini 3 row ya. Ini kalau kita turunin, dressnya harus dipakai kemarin. Ngelipetnya elektrik, macam ke Land Cruiser-Land juga. Tuh kan, keren kan? Mewah sekali gitu. Ini amplop duit, ini nih, angpau lebaran ya gitu nggak? Ada lagi nih. Karena kalau masih terlalu kecil ya dikasih duit gini, kadang dia lupa ketinggalan di mana. Heran. Sebenarnya, lumayan. Masih tahan. Tuh, dia bisa rata lantai, depan juga bisa dilipat. Tapi nanti itu di review ya, kita buka dulu ini. Kenapa nggak nahan sih, mesti pencet terus aparnya. Di luar ada colokan AC, tutup. Masa ngunci sih? Ini ada tirainya, keren. Kayu-kayu. Nah ini joknya teksturnya tuh tekstur begini, diamond gini. Dan ini katanya Nappa leather ya joknya. Terus ini kalau dibuka dari kiri, nah, untuk akses ke belakang itu agak berat. Masuk, cok. Ini bukan review, ngapain repot-repot ke belakang ya? Ini joknya bisa diatur maju mundur. Ngapain sih nyoba-nyoba, kan bukan review, nanti aja pas review. Jadi susah gitu loh. Laki, berat-berat dikit nggak apa-apa. Tapi kita bahas engine-nya dulu. Nah ini yang membedakan dengan suatu Land Cruiser, yang bedanya paling besar adalah suatu engine-nya ini. Baik. Ada ginian, memudahkan hidup kita. Ih, masih ada plastiknya. Hanya 4 silinder 2000 cc tapi hybrid, dan 4 silinder 2000 cc nya itu turbo karena kami suka turbo. Ada turbonya. Jadi lengkap, udah turbo, hybrid pula. Menghasilkan tenaga 342 horsepower dengan torsi maksimal 648 Nm. Yang kemudian menyalurkannya ke 4 roda tenaga tersebut melalui gearbox 9 speed otomatik biasa ya. Motor listriknya itu so far yang kami nyetir dari kemarin-kemarin tuh hanya memberikan energi ke roda belakang aja. Kalau dilihat dari grafiknya ya, anyway, nanti akan kita setir muter-muter. Mesinnya kelihatan kecil untuk ukuran mobil segede gini. Ini ada covernya, bisa dibuka sebenarnya. Nanti aja pas review kita buka-buka ini juga cover tuh. Engine-nya cuma segini aja nih. Remnya. Nah, remnya ini dia
pakai servo juga atau booster, tapi bukan dari vakum mesin. Ini dari elektrik, electronically assist gitu. Nah, rasa remnya juga agak berbeda. Nanti pas review. Nah, kita nyalain dulu. Kita nyalain. Jok akan kembali ke posisi maju. Tunggu tutup pintu dulu kelihatannya. Joknya akan maju tuh kan. Jok maju, setirnya akan menyesuaikan sesuai dengan konfigurasi nyetir kita terakhir. Kita buka ini ya, penutupnya ya, biar terang. Tuh, tanpa harus ditahan dia bisa kebuka gitu otomatis. Sekarang kan mau matiin ini dulu nih, yang jok otomatis maju mundur setelah front passenger seat welcome ini kali ya. Ya, oke. Karena kita mau duduk belakang dulu. Ini posisi di mundur habis. Dengkul dengan jok depan itu lumayan jauh, kaki masih bisa masuk. Headroom tentu masih lega. Dan duduknya ini, nah ini nggak apa-apa deh, kami kasih opini sedikit ya mengenai ini, karena ini bagus. Karena mobil ini duduk belakangnya row kedua, menurut kami lebih enak daripada Land Cruiser 300. Ya, duduknya belakangnya tuh lebih mendelep, depannya tuh lebih naik. Jadi duduknya menopang badan kita tuh enak sekali. Ada armrest, holder, sudah ada kontrol AC belakang, posisi mati, ya, dual zone di belakang, ada pendingin joknya juga. Tuh, berapa level tuh pendingin jok tuh? Nggak tahu saya. Mana rasanya? Berapa level tuh? 7 level, 9 level. Kenapa suaranya di depan? Oh, di bawah sini suaranya. Belum terasa. Keluar kan ya? Masa nggak keluar? Bagus. Hanya ada pendingin, bukan ada pemanasnya, karena tidak butuh sama sekali pemanas di Indonesia ini untuk jok. Ini ada tempat naruh-naruh dan colokan USB-C dan USB biasa. Bukan review, jangan terlalu lengkap. Dulu lubang AC di atas plafon, belakang juga ada di plafon, jadi memuliakan tahta terendah dalam keluarga di belakang. Dan ini nih ya, ini jok row kedua belah 60-40. 40-nya di kanan, 60-nya di kiri. Oke. Silakan komentar kalau ada sesuatu yang ingin dikomentari. Bannya tuh bener-bener ban halus nih, kalau off-road pakai ini gimana ya? Nanti pada saat review akan kami off-roadkan juga, soalnya mobil ini kita kotor-kotori di tanah-tanah licin pakai ban halus seperti itu, coba. Ngeri nggak ya? Oke, dashboardnya ini menurut kami cukup oke ya. Oke, ini panel kayu, asli apa enggak sih, harusnya sih. Terus ini ada ambient light, termasuk ambient light bintang-bintang ini ada rasi bintangnya gitu nggak ya? Enggak kayaknya. Jok tadi kami udah bilang napal leather dengan diamond stitching. Terus ini buat bos-bos yang duduk belakang kiri enak, supirnya bisa ngatur-ngatur, atau bosnya dari belakang bisa ngatur-ngatur jok depan kiri. Nih kalau kita majuin dikit, kita majuin habis, udah maju habis. Tuh, walaupun dimajuin habis, tapi nah ini nih bawahnya deh, buat ajudan yang duduk sini tuh masih oke. Ajudan seginilah duduknya nih. Nah, tuh, ya kan? Tuh bos-bos di belakang lega. Kami nggak mencoba karena ini bukan review. Sekali lagi, ada layar besar di sini. Ya, kayaknya lebih besar daripada Land Cruiser 300 punya. Instrumen clusternya juga layar. Nah, ini layar fungsinya lengkap sekali ya, termasuk ini ngatur-ngatur jok. Ini passenger seat tadi, yang seat welcome-nya. Seat welcome di sini maksudnya harusnya. Suka touchscreen. Cat. Oke, joknya itu full elektrik. Sebelah kiri itu nggak bisa naik turun, sebelah kanan bisa naik turun. Tapi sayangnya memori seatnya tuh ada di dalam layar.
Ini posisi 1, 2, 3 itu ada di layar. Tidak ada tombol khusus di luar sayangnya. Bukan review, jangan dikomentari. Ada Apple, pencet Apple CarPlay, langsung kebuka Google Maps, langsung ketahuan rumah kita di mana. Apple CarPlay yang sangat besar sekali jadinya. Nah, terus kita kembali ke menunya tank, home-nya, mana home? Home. Nih home-nya tank tuh seperti ini. Ini layar besar, masih bisa disempilin sebenarnya tombol-tombol apa kayak, termasuk memory seat kayak masukin di situ ya kan. Nah, untung pendingin joknya ada di sini, di luar. Cuma satu level sepertinya. Tapi memory seatnya di layar, dan ada satu lagi yang fungsi jok yang keren yang harusnya dibanggakan ada di luar, itu adalah driver seat dan passenger seat massage. Jadi di depan ini, jok depan bisa massage, bisa pijat, jadi nggak perlu datang ke panti pijat ya. Outside banyak sekali menu-menunya ya, nggak akan dibahas di sini, nggak akan dibahas. Oh ya, ini paling perlu dibahas adalah ada kamera 360-nya yang cukup lumayan lengkap, dan percayalah kamera 360 pada mobil yang besar ini itu sangat kepake ya, biar nggak nginjek trotoar, biar nggak kejeblos got. Nih sangat berguna, bermanfaat bagi nusa dan bangsa sekali. Apalagi kalau pelan-pelan nanti dia akan menampilkan posisi persis ban depan. Itu bermanfaat sekali, benar deh. Ada jam analognya, lucu ya, ada jam analog. Terus ini tombol-tombol fisik ada juga tetap untuk defogger belakang, depan, sirkulasi AC, blower AC bisa dari luar, walaupun sebenarnya sayangnya untuk suhunya masih di layar. Kenapa nggak suhu sekalian di sini ya kan? Hazard. Terus ini ada mode apa ya? Audio atau apa ya? Oh, mode AC, posisi arah AC. Auto AC on off. Ini ada tempat di sini buat naruh handphone tentunya, dan ini bisa ditutup gitu kalau handphonenya cukup tipis tuh, ini bisa nutup ya. Walaupun ada handphone di dalamnya, itu karena menghindari istri membaca notifikasi yang ada di handphone ya. Nah, kalau naruh sini itu bisa ngecharge karena ini adalah wireless charging. Nah, wireless chargingnya lumayan kencang ngecharge-nya. Oke, kita ke bagian tengah. Shifter ini bentuknya enak dipegang. Ya, jadi kalau sambil nyetir megang ini tuh rasanya enak, dan P-nya dipencet, majunya ke belakang sambil pencet unlock ada suara cucu gitu loh. Heran kalau di D. Mundurnya ke depan gini, netralnya ini bisa langsung tanpa dipencet unlock. Kalau netral ke D seperti di otomatis biasa. Oke, terus kalau lagi di D kita ke belakangnya lagi, jadi manual mode tuh M1 langsung. Manual mode. Jadi bisa manual, bisa ngoper pakai pedal shift ini. Tombol-tombol apa lagi? Ini tadi pendingin jok. Ini untuk mengaktifkan kamera. Tombol kosong. Rem tangan jari, auto hold. Nah, ini kalau dipencet akan muncul ke, ini kan lingkaran nih kayak untuk melindungi kita ya. Ini untuk fitur-fitur safety pada mobil ini. Forward assist. Ada auto emergency braking. Oh aja, takut krem sendiri nanti. Sempat krem sendiri kemarin, tapi nggak mengerikan kremnya. Front collision warning sensitivity low, cross traffic alert udah off, door warning boleh, rear collision warning. Nah, ini kalau ada orang mobil mendekat atau motor mendekat secara kencang dari belakang gitu, itu ada nyala di sini ngasih warning. Nggak perlu ya kan? Kebanyakan motor di Indonesia, di Jakarta seperti itu pasti datang kencang mobil kita kayak mau ditabrak. Rear cross traffic alert. Agak menyebalkan kadang-kadang. Oke, sebelah kiri ini ada fungsi ke-off-roadan nih, tadi pendingin jok, pendingin jok buat kiri. Nah, ini ada tank turn atau U-turn apa gitu. Ini harus di 4L. Pencet ini, dia akan ke expert mode, tuh off-road homepage. Nah, tuh kan ada tekanan angin ban lengkap, kompas, ada pitch-nya, ada roll. Nah, dan ini sangat spesial nih karena ada locker tengah tentunya. Kalau kita 4L pasti locker tengahnya hidup. Ada locker belakangnya dan ada locker depannya. Pencetnya itu di sini. Tuh, locker depan, locker belakang. 4L juga dipencet modelnya. Nah, ini ada semacam cruise control untuk off-roadnya. Akan kami coba ya. Last review.
Ini ada belok untuk belok patah pas lagi off-road. Nah, ini juga ada driving mode-nya, sand mode, for high mode, wedding detection. Nah, baca, I know aja. Jadi ngebaca kalau kita lewat sungai, dia akan ngebaca seberapa dalam airnya. Keren nggak? Nah, mobil ini diklaim bisa 0,9 meter atau 80 cm kedalaman air, tapi di sini 0,9 atau 90 cm. Dan bisa juga kita pilih auto mode. Oh iya, ada normal, sport, dan eco mode seperti biasa juga. Ada tempat naro-naro. Nah, kalau kita buka, ini ada cool box juga seperti di Land Cruiser. Cool box bisa buka tutup tuh. Cuma dinginnya tuh nggak senendang yang ada di Land Cruiser, karena ini kalau ditutup tidak serapat yang ada di Land Cruiser. Land Cruiser tuh benar-benar didesain seperti roof box banget itu ininya. Steer simple, lingkaran. Jempol kanan untuk mengatur MID, jempol kiri untuk mengatur audio dan kawan-kawannya. Untuk cruise control ini bisa adaptive cruise control full ya dengan bendulan ini. Headlamp ada auto, wiper ada auto juga tentunya ya, mobil mahal zaman sekarang. Instrumen clusternya itu seperti ini, hanya bisa gini atau yang di off-road mode itu. Off-road mode dia akan berubah menjadi seperti, kok nggak berubah sih? Nah, ini dia off-road mode. Tuh, ini dia off-road mode. Jadi seperti ini tampilan yang ada sini, sebagian pindah ke sini. Ini keluar head up display-nya dari sini. Sebelah kanan tuh ada tombol nih, menerang gelapkan instrumen, stability control dan hill descent control. Semua auto up and down, dan ini semua kacanya double glass. Biar kedap ya kan. Di sini kacanya tuh juga bisa dibuka. Kaca ininya apa namanya, sunroofnya, tapi kebukanya tuh nggak habis tuh, segini aja. Jadi kalau caleg Anda itu gemuk sekali ya hanya segini aja batasnya ya, makanya jadi kalau jadi caleg jangan gemuk-gemuk. Frameless, ini tinggal disentuh tuh nyala. Karena saatnya kita jalan, tapi kami tidak akan menceritakan impresinya nyetirnya. Nah, karena jalan ini sebenarnya ditujukan untuk ngetes apakah mesin hybridnya itu hemat. Sehemat apa mesin hybrid pada SUV leather frame segede Land Cruiser yang beratnya 2,5 ton. Nonton sampai habis. Reset journey info. Oke, 00. Pas kali itu ada Land Cruiser 300 di depan kita, VXR warna hitam, sama ini warna hitam juga. Dan sukanya nyetir mobil tinggi gini ya, kap mesin kita tuh tinggi sekali. Kalau kita deket-deket motor tuh pundaknya pemotor tuh pas di atas kap mesin kita persis. Saya apa lo? Jepang, Cina nih. Kap mesinnya hampir sama tingginya. Menghidupin adaptive cruise control, tapi dia menolak untuk dihidupkan. Sepertinya ini gara-gara kami mematikan fungsi apa sih yang salah? Kenapa nggak mau? Ayo dong, kenapa sih? Maunya apa? Maunya apa? Hah? Fail, iya failnya kenapa? Anyway, jadi
nggak usah pakai adaptive cruise control dulu. Kami cerita sedikit, Land Cruiser 300 kenapa nggak dibandingkan sama yang abu-abu? Karena yang abu-abu lagi kerja ya, lebih repot ngambil itu ke sini dan bikin videonya ya, mendingan pinjem punya orang lebih gampang. Anyway, dan waktunya nggak tahu cukup apa enggak ya, karena ini minjemnya juga sampai beberapa hari lagi lah pokoknya. Nah, jadi seperti waktu kami nyoba BMW i5 di video sebelumnya, itu keliling tol dalam kota dengan kecepatan 80 km per jam. Tapi ini ternyata trafiknya lebih padat dibandingkan dengan kemarin pada saat nyobain BMW i5. Ini selain udah agak siang, bahkan sore sekarang, tapi juga mungkin orang yang mudik udah pada pulang, atau orang udah mulai bosen di rumah. Kalau di Jakarta ya yang nggak mudik, dia mau jalan-jalan mungkin ya. Anyway, kita akan jalan sama 80 km per jam juga. Namun sebenarnya bicara soal mobil hybrid ya, mobil hybrid itu semakin kencang kecepatan rata-ratanya, semakin dekat performanya, bukan berarti semakin hemat ya, semakin dekat performanya dengan mobil yang non hybrid dengan cc yang sama ya, atau dengan power yang sama. Oke. Nah, semakin rendah kecepatan rata-rata, semakin jauh performanya, lebih baik yang hybrid tentunya, semakin jauh performanya dibandingkan dengan yang mesin sama tanpa hybrid. Jadi ceritanya begitu. Nah, sebenarnya pengetesan sini ini ya harusnya stop and go, banyak traffic di Jakarta seperti biasa sih, tapi Jakartanya lagi agak sepi juga, jadi agak kurang adil. Dan sebenarnya pengetesan kehematan itu agak-agak banyak selisih datanya, tergantung kita cara pakai mobilnya. Jadi makanya pada saat pengetesan kehematan, orang yang nyetir beda, hasilnya pun akan beda, dan susah menemukan kondisi jalan yang sama persis gitu untuk sebagai perbandingan. Itu susahnya ngetes kehematan sebenarnya pada suatu review. Tapi again, ini bukan review, kami ya penasaran aja sebenarnya seberapa hemat mobil berat ini ya. 2,5 ton loh beratnya. Terus pakai mesin 2000 cc aja gitu. Oh iya, di reviewnya nanti akan kami tes juga 0 ke 100 km per jam, berapa detik dia bisa dapat. Menurut brosurnya ini bisa 7,8 detik 0 100. Kenceng sekali. Aktualnya nanti kita coba pada reviewnya. Makanya subscribe dan tekan tombol lonceng pada channel Motomobi juga untuk nungguin video mobil ini keluar, karena video itu lengkap. Tes 0-100, kita tes off-road, kami ceritakan impresi kami mengenai mobil ini, semuanya menurut kami bagaimana, mana yang kami suka, mana yang tidak. Dan kami tidak, wow, tahu-tahu dipepet ya. Berani mepet tank ya. Hah? Coba ada kamera ke depan, tank dipepet, kelindes dan mepet. Heran. Jadi pas lebaran-lebaran gini hati-hati ya, banyak yang orang biasanya pakai supir ya, karena supir lagi mudik jadi dia terpaksa nyetir sendiri, nyetirnya pada ngaco. Mengenai suspensi mobil ini, kelihatan kan dari goyangannya. Kami tidak akan menceritakan banyak pada video ini, nanti di video reviewnya tentu akan lengkap mengenai suspensinya. Intinya nih sedikit hint aja mengenai suspensinya, rasanya ada miripnya sama Land Cruiser 300. Padahal mobil ini tuh keluar di tahun 2020. Sementara Land Cruiser 300 itu di 2023. Duluan ini keluarnya. Tapi rasa suspensinya tuh karakternya ada kemiripan. Nanti kami ceritakan detailnya. Land Rover ngambil kanan nih, panel kosong. Kemarin naik BMW rasa tingkat emosinya nggak kayak gini, kenapa ya? Ada pengaruh mobil yang besar. Itu mungkin yang dirasakan sama orang yang nggak biasa bawa Fortuner dan Pajero Sport, itu jadi lebih agak belagu gitu ya. Tapi enggak lah, belagu tuh karakter sendiri. Kalau kami tuh sebenarnya nggak belagu, cuma emosian aja. Oke, hybrid. Mobil hybrid itu konsepnya adalah bisa menyimpan energi dari deselerasi sehingga bisa lebih hemat. Di mana disimpannya? Di baterai. Jadi mobil hybrid itu pakai baterai untuk menyimpan energi ekstra dari pengereman. Baterainya juga mesti ada isinya terus, ya kan? Karena selain
dia bisa menyimpan energi lagi, dia bisa memberikan energi putaran bantuan ke mesin. Makanya ini mesin torsinya lumayan besar karena ada bantuan motor listrik juga. Nah, selain dapat energi dari deselerasi, baterai juga dapat energi dari genset. Gensetnya yaitu mesinnya sendiri. Mesinnya itu akan memberikan energi, ngisi baterainya agar bisa siap untuk memberikan ekstra assist ke mesin untuk tenaga ekstra. Itu adalah konsepnya mobil hybrid, sehingga lebih hemat dan lebih kencang. Sampai lupa buka ini. Tadinya kami agak takut ya ngetes mobil ini ya. Kenapa takut? Karena ini adalah SUV besar leather frame 7-seater pula. Takut kepengen. Takut kepengen. Udah mulai rame ini Jakarta. Udah gak seru. Kemarin sepinya cuma beberapa hari doang. Ini kemarin diisi full itu range yang tersisa 740 kilometeran. Berarti sekitar 110 dia memperhitungkannya. Nah, kita lihat nih dapat satu berapa deh. Dengan kondisi di tol saja ya. Oke, kita keluar tol. Sebelnya mobil ini tuh nggak bisa diubah satuan kehematannya. Bukan kilometer per liter, tapi liter per 100 kilometer. Satuan yang aneh. Itu suara blind spot. Suara blind, ini kalau lagi ada blind spot kita send, suara send itu menghilang, berubah menjadi suara blind spot. Tuh. Nah, begitu blind spotnya udah hilang, ada warningnya udah hilang, sendnya suara nongol. Untuk pengetesan kehematan ini AC itu 22 derajat kami set. Blower depan satu, blower belakang juga nyala, satu juga blowernya. Jadi lebih ke arah aktual pemakaian sehari-hari. Tadi di tol tuh baterai udah hampir penuh. Ya dia nggak mungkin penuh sekali ya. Terus keluar, ketemu lampu merah dikit, langsung setengah lagi baterai. Terus begitu udah setengah ya mesinnya udah pasti akan nyala terus. Sampai rumah lagi. Ini kita sudah jalan 50,6 km tadi. Kecepatan rata-rata 42, nggak seperti kemarin bisa 70. Ini 42 km per jam karena lebih ramai trafiknya. Nah, seberapa hemat? 9 liter per 100 km. Itu berarti 11 km per kWh kurang lebih. Ya, ini dari mesin 2000 cc turbo. Ingat, lengkapnya reviewnya ada di channel Motomobi. Gimana menurut Anda yang ini hemat atau tidak? Silahkan komentar di bawah. Itu saja videonya ya. Nanti di review harus ditonton. Itu lengkap sekali kami buat review mobil ini. Ya, karena ini mobil kami anggap spesial. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan SOB belum. Berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.